Halo semuanya, jadi pada kali ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari HTML yang telah kelompok kami buat. Baik, langsung saja yang pertama. Namun sebelum itu kami menggunakan aplikasi dalam membuat HTML dengan Notepad++. Jadi yang pertama yaitu pada line yang pertama adalah deklarasi dari tipe dokumennya. Jadi tipe dari pembuatan dokumen HTML. Nah, kemudian yang kedua yaitu tag utama dari HTML. Dari di line kedua itu ada bacaan HTML. Kemudian di line ketiga yaitu bacaan eh, head yang digunakan untuk bagian kepala dari dokumen yang telah dibuat. Yang keempat itu merupakan title atau judul dari dokumen yang telah dibuat. Jadi di sini dengan nama tugas HTML Anan. Jangan lupa juga di sini ditutup dengan /title. Jadi pada setiap bacaan ini akan ada pembuka juga penutupnya sama seperti sebelumnya. Jadi pembukanya itu ada HTML, kemudian nanti akan ada penutup dengan /HTML. Kemudian di head juga begitu. Di line kelima itu adalah penutupnya. Jadi di slash head ini adalah penutup. Kemudian di line keenam itu adalah body. Jadi digunakan untuk bagian isi atau body dari dokumen yang telah dibuat. Nah, kemudian kita beralih ke line ke-8. Di line 8 ini H1 aligned center. Jadi di H1 ini itu bagian terpenting atau bagian utama dari yang telah akan kita buat gitu. Jadi di setiap halaman ini adalah bagian pentingnya. Nah, di sini center ini agar bacaan dari biodata siswa ini berada di tengah. Jangan lupa juga ada penutupnya /H1. Kemudian HR. HR atau horizontal route itu adalah untuk membuat garis data memanjang secara horizontal. Nah, kemudian di line 10 ini center, jadi nanti penempatan pada gambar, yaitu di image SRC ini kita akan menginput gambar dengan lokasi datanya di data C. Jadi dengan nama gambar itu anan.png. Nah, ini akan terletak di tengah dengan adanya center. Kemudian weight dengan besar 128 px, kemudian height dengan 200 px. Di line ke-11 itu ada tabel border. Jadi di sini tabel bordernya itu sebesar 1. Tabel border itu berfungsi untuk menambah tabel di pinggiran kotaknya. Kemudian kita membuat di line ke-12 itu TR atau TR. Jadi TR itu adalah perintah untuk membuat suatu baris. Kemudian di line ke-13 itu ada TD atau tabel data. Jadi tabel data ini kemudian kita akan menginput. Jadi align left dengan kiri, penempatannya pada posisi kiri, kemudian wide dengan jumlah besarannya itu 100. Jadi di nama, kemudian kita inputkan bacaan nama, jangan lupa juga dengan penutupnya /td. Kemudian di line 14 itu pada penempatan nama I Gusti Agung Ayu Ananda Dewi itu dengan weight 200 dan juga call span. Call span sebesar 3. Jadi call span ini merupakan perintah untuk menggabungkan kolom. Di sini kita menginput 3, artinya kita menggabungkan antara 3 kolom. Kemudian kita jangan lupa dengan penutupnya /td. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan pada line 15, yaitu terdapat perintah slice tr yang berarti pada tag tr tersebut merupakan tabel raw yang digunakan untuk membuat baris baru. Selanjutnya juga ada perintah tr yang artinya sama untuk membuat baris baru. Selanjutnya pada line 17 yaitu td align left yang berarti diterapkan pada tabel agar nilai perataannya itu diatur pada rata kiri.
Selanjutnya, width yaitu 100 digunakan untuk lebar dengan contohnya nim slice TD. Selanjutnya, TD width yaitu dengan pengaturan lebar yaitu 200 dan call span yaitu 3. Jadi call span itu adalah tag yang digunakan untuk menentukan jumlah kolom. Selanjutnya dengan contoh NIM 211509128 slice TD. Selanjutnya ada pada line 19 dan 20 ada perintah slice TR sama seperti sebelumnya, yaitu table row yang digunakan untuk membuat baris baru. Selanjutnya yaitu TD align left width 100 dengan contoh prodi slash TD. Selanjutnya pada line 22 yaitu TD width dengan lebar yaitu 200 dengan call span yang artinya adalah tag yang digunakan untuk menentukan jumlah kolom yaitu 3 dengan prodi sistem informasi slash TD. Selanjutnya pada line 23 yaitu dengan perintah slice TR yang berarti itu untuk membuat baris baru. Selanjutnya pada line 25 yaitu pada perintah row span yang hampir sama dengan call span yang berarti untuk menentukan baris yaitu 3 dengan width lebar 200, riwayat pendidikan slice TD, dan pada line 26 TD width dengan lebar 20 SD slice TD. Selanjutnya terdapat TD width dengan lebar 200 SDN 3 Dauhwaru slice TD. Selanjutnya yaitu pada line 28 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk di line ke-28 itu kita panggil tag slash tr, yaitu table row untuk membuat baris baru. Selanjutnya di line 29 kita panggil lagi tag tr untuk membuat baris baru. Dan di line ke-30 kita panggil tag td yaitu table data. Di sini kita isi datanya itu SMP dan ditutup dengan slash td table data. Untuk di line ke-31, kita panggil lagi tag TD, tabel datanya itu untuk mengisi tabel yang SNPT-nya tadi itu, kita isi SNPN satu negara dan ditutup dengan slash TD. Untuk di line ke-32, kita panggil lagi slash TR untuk membuat baris baru, dan di line ke-33, kita panggil lagi si TR buat membuat baris baru juga. Di line ke-34, kita panggil tag TD, table data. Ini kita isikan SMA dan ditutup dengan slash TD atau table data. Di line 35, kita panggil tag TD lagi, table data. Kita isi SMA yang satu negara untuk mengisi data yang SMA tadi. Ditutup dengan slash TD. Selanjutnya di line ke-36, kita panggil slash TR, table row, untuk membuat baris baru. Dan di line ke-37 kita panggil tag TR lagi untuk membuat baris baru. Dan selanjutnya di line ke-38 kita panggil TD table data. Di sini kita pakai align yang left untuk rata kiri, sedangkan width-nya itu lebarnya itu 100, dan di sini diisikan data hobi ditutup dengan slash table data. Selanjutnya di line ke-39 kita panggil table data lagi, line-nya left untuk rata kiri, dan lebarnya width-nya itu 200, dengan di sini diisikan closespan. Closespan itu untuk membuat baris dan kolom baru. Nah, di sini kita isikan 3, yang artinya 3 baris dan 3 kolom. Dan di line ke-40 kita gunakan tag UL atau unordered list di HTML untuk list yang tidak terurut yang menggunakan simbol-simbol pada itemnya. Di sini saya akan lanjutkan nomor 4 pada line ke-41 dengan masih termasuk pada unordered list, di mana menggunakan tag list
dengan data menonton, menyanyi, dan membaca, ditutup dengan tag/list. Lalu ditutup untuk menutup unordered list, ditutup dengan tag/unordered list, dan juga untuk menutup tag tabel data ditutup dengan /table data, dan untuk menutup tag table row ditutup dengan /tr atau /table row. Untuk membuka table row lagi, untuk membuat table row baru, dibuka dengan tag table row atau tr, dan juga di dalamnya akan dibuat tabel data di mana dengan tag td align center, di mana digunakan agar data yang kita masukkan berada di tengah, dan juga white yang digunakan untuk mengatur lebar dari tabel. Lalu digunakan kode ahref dan memasukkan link Facebook, dan dengan nama data Facebook ditutup dengan /a. Dilanjutkan dengan ahref diisi dengan link Instagram, dan dengan nama data Instagram ditutup dengan /a. Ya, pada akhirnya ditutup dengan /td untuk menutup tabel data, dan juga pada line ke-51 ditutup dengan /tr untuk menutup tabel row. Pada line ke-52 untuk menutup seluruh tag body digunakan tag /body, dan untuk menutup seluruh kode HTML digunakan tag /html. Pada tag /html tersebut boleh pada notepad diperbolehkan untuk diketik ataupun tidak, namun sebaiknya diketik agar menghindari kesalahan pada hasil website yang dibuat. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan untuk ini saya menutup presentasi dari Maaf kelompok sebelum kami. itu, mungkin bisa dilihatin gimana hasil dari yang sudah kita buat. Untuk hasil dari kode yang sudah dibuat. Jadi hasil dari kode yang sudah dibuat tadi adalah sebagai berikut. Pada biodata siswa berada di tengah sesuai dengan kode yang menunjukkan bahwa biodata siswa berada di center. Lalu untuk gambar berada di tengah sesuai dengan kode atau tag yang menunjukkan bahwa image berada di center. Dan untuk seluruh tabelnya sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Apakah ada komentar atau pertanyaan dari teman-teman kelompok? Dari saya sudah cukup. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami, di mana kami sudah membuat bagaimana tata cara membuat HTML menggunakan Notepad++. Nah, sekian yang dapat kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup pada hari ini. Sekian, terima kasih.